Oke, salam jumpa bersama saya Denny di program Ngobrol Santai kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri. Hari ini ngobrol santai bersama seorang tenaga pendidik, seorang anak Tuhan yang dipakai luar biasa bersama Yepta Arisma. Wah, apa kabar Yep? Puji Tuhan baik Kak Puji Den. Tuhan Iya, baik. Wah, sehat dong ya. sehat walafiat. Harus sehat, anak-anak Tuhan Iya, harus sehat dong ya. puji Tuhan luar Sehat biasa ya. sehat. Gimana hari ini? Hari ini lumayan Padat merayap, lumayan padat ya, lumayan bahagia. bahagia. Lumayan apa ya, ya itulah. Di tahun yang baru, suasana yang baru, Benar. Semangat baru juga, semangat semangat baru, baru. ya. Nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya bersama Yepta. Menurut Yepta sekarang di tahun 2026, apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya yang sudah Yepta lewati sebagai tenaga pendidik tentunya di salah satu sekolah? Apakah ada perubahan yang sudah Yepta lewati selama ini? Apakah dari segi pengajaran atau mungkin dari siswa, apakah ada perubahan yang setidaknya ada uh, pendidikan yang sudah tertanam untuk siswa-siswa untuk bisa ada perubahan ke depannya menjadi lebih baik. Apakah ada sistem dari Yepta sendiri memberikan arahan atau mungkin ada semacam yang modul-modul yang Yepta terapkan untuk seorang pengajar untuk siswa. Karena sebagian besar ya kita kan tidak sama gitu ya. Ya. Untuk para murid atau siswa atau siapapun gitu ya. Apakah ada target-target atau cara Yepta sendiri untuk eh, merubah semuanya untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Kak Den. Cukup lumayan Panjang ya. panjang dan Iya, sangat komplit ya komplit ya, pertanyaannya ya. betul. Oke, mungkin ini sedikit Ya, sedikit refleksi ya Kak Den iya ya benar. Ha. untuk pendidikan, terkhususnya pengalaman yang Mm, ya kita lakukan selama ini di dunia pendidikan, ya. terkhususnya dari tahun sebelumnya. Puji Mm, nama Tuhan memang kita perlu sadari dulu bahwa ya, pendidikan itu selalu bersifat progresif gitu ya, ya. terus dinamis bergerak. Mm, Dan kita tahu mungkin sejarah kurikulum itu ya, sering kali berganti ya. betul. Karena tidak dipungkiri Mm, kadang mm, berganti kepemimpinan, berganti oke, kurikulum. oke, Ya. Terus ada kebijakan-kebijakan baru gitu juga yang oke. eh, menjadi beban tugas gitu, tanggung Mm, jawab juga untuk guru, mm, untuk tenaga kependidikan untuk bisa mengikutinya, untuk bisa oke, mencapainya gitu. oke. Ada pelatihan dan sebagainya. Kalau Mm, pengalaman dari saya sendiri sebagai tenaga kependidikan ya, kalau Kak Denny tadi ya, bertanya tentang hasil gitu ya, ya. outputnya Betul, selama betul. Yepta mengajar gitu, Eh, apakah ada mungkin perubahan betul. dan sebagainya. Mungkin untuk informasi yang pertama, Ya, Yepta ini mengajar di bidang studi ya humaniora Kak Den. oke. Iya, jadi bukan yang teknis gitu. Oke, bukan yang teknis Ya. ya, tapi ini Kalau ya. kami di sekolah itu kan ada guru produktif dan ada Oke, guru mapel umum mapel gitu. umum. Iya. Oke, Jadi Yepta ini mengajar di bagian mapel umum mapel seperti itu. umum ya. Oke, Kalau berkaitan dengan perubahan tentunya ada ya Kak Den. oke, Puji Tuhan juga sekarang ini program pemerintah memang lebih maju, lebih oke. baik, namun lebih lebih apa ya? Lebih kayak efektif gitu. Lebih efektif Iya, ya. di efisiensi. Oke. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang juga semakin pesat, Ya, tentunya itu mempermudah dan juga oke, menjadi tantangan baru di dunia oke, pendidikan seperti oke. itu, Kak Den. Nah, Mm-mm. kalau hasilnya sendiri, outputnya sendiri, Mm-mm. ya kita bisa melihat sih sejauh ini kalau kami yang berfokus di humaniora tadi Oke. lebih kepada ke karakternya Kak Den, ke Karakter, karakter ya karakter. terkhususnya Oke, karakter dari peserta didik itu. oke. Kalau dulu itu SMK itu terkenal
orang-orang teknik gitu ya. Iya, Ya kalau di orang-orang yang punya ke arah manajemen gitu ya. kalau SMK itu kan orang-orang teknik gitu, bukan yang apa ya. Jadi artinya orang teknik ini kan harus punya Oke, karakter mental yang kuat gitu Kak Den. oke, Ya, jadi karakter mentalnya. mental mereka itu harus dibangun untuk bekerja gitu. Oke, Fokus mereka untuk bekerja. Jadi oke, kita itu membentuk anak-anak yang siap bekerja mentalnya, kepribadiannya oke. maupun kerohaniannya. Ya, Semua harus siap, harus siap. harus siap. Karena Ya, memang itu harus harus dilakukan. dilakukan karena kebutuhan kebutuhan Oke, industri sekarang kan, kebutuhan perusahaan sekarang juga betul, meningkat gitu. betul. Ada standar-standar yang harus Jadi harus dipenuhi. ada modal skill Skill. yang harus mereka dapatkan, Benar, benar. betul, untuk kedepannya mereka Ya, punya skill yang bisa menjadi dampak di tempat mereka bekerja, bekerja. iya. Ya, penting itu skill itu penting, Oke, makanya ada guru produktif tadi, guru jurusan gitu. oke. Kalau kami sebagai guru mata pelajaran umum ini membentuk soft skillnya Kak Den. Soft skill, Ya, jadi ada skill, ada soft skill yang harus dimiliki lebih ini ya, ya seorang lulusan seperti itu. lebih pendekatan ya, lagi lebih lebih lembut gitu Iya, ya, betul. lebih. Soft skill itu maksudnya seperti kayak gini Kak Den. Kalau skill itu kan mungkin dia dari jurusan teknik alat berat misalnya. Oke, Berarti skillnya dia itu mampu menguasai alat berat lah. Seperti itu lebih. istilahnya mengoperasikan dan Oke, sebagainya. oke, Kalau soft skill ini di bidang mungkin cara dia bernegosiasi, oke. sikap dia, kedisiplinannya. Oke, Nah, ini itu bagian dari soft skill. Jadi kita oke, membentuk kayak kedisiplinannya, kerohaniannya gimana, itu di bagian soft skill oke. Kak Den. Nah, Baru tahu sekarang saya ya. puji. Dulu di zamannya saya belum ada itu ya. Iya, makanya Tapi memang memang ya moral juga penting ya. Namanya kita eh, sebagai tenaga pendidik juga kita lebih pendekatan ke siswa murid seperti itu ya, lebih merangkul dan agar membuahkan hasil yang keluarnya juga baik. iya, Betul ya. betul, betul. Karena mereka keluar nggak asal keluar aja, tapi mereka keluar sudah punya modal, Benar. punya Ya, modal jadi ya. ya itu tadi kalau tujuan dari sekolah SMK karena Oke. Yepta mengajar di SMK itu kan Heeh. tujuannya untuk menciptakan orang-orang yang siap bekerja gitu. Orang-orang Mentalnya harus ya ini ya. mentalnya harus siap bekerja. Mereka itu Oke. harus bisa mudah beradaptasi. Mereka itu harus menjadi orang-orang yang profesional lah. Oke. Bisa langsung terjun di lapangan gitu nah Terjun istilahnya. ke dunia kerja Dunia tentunya. kerja Jadi betul. sudah punya modal dan Modal. modal itu yang membuat mereka akhirnya bisa menjadi orang yang berhasil ya. Benar. Wah, keren Ya. ini ya. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong masalah era digital sekarang ya. Oke, Ya, Tat. digital ya. Oke. Apakah AI juga memberi dampak? AI ya. Oke, artificial intelligence ya. Intelligent ya. Oke. AI di dalam dunia pendidikan sangat berdampak Kak Den. Sangat berdampak. Sangat berdampak dan Oke. sangat berpengaruh seperti itu. Berpengaruh. Ya, berpengaruh baik dari kami tenaga kependidikan yang Oke. mengajar, begitupun juga AI untuk siswa gitu. Untuk siswa ya. Iya. Namun kalau berbicara dampak ini ya Kak Den ya. Oke. Heeh. Dampak ini kan ada positif ada negatif nih. Betul. Ada dua arah dong tentunya. Iya, betul. Betul, ada dua arah tentunya. Ini Ya. mau dengar yang mana dulu nih? Boleh. Dampak yang tidak baik dulu. Ya. Oke. Dampaknya tidak baik. Dampak negatifnya ya Kak Dampak Den ya. negatifnya. Oke. Karena AI ini adalah tools gitu ya, Betul. sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai sebuah pekerjaan gitu. Betul. AI ini mungkin eh, kita kembali lagi ke orangnya lagi Kak Den. Oke. Ke Ke personnya iya ya. ke personnya lagi. Oke. Oke, kalau dampak negatif tadi ya, sorry. Oke. Kalau dampak negatif itu saya mungkin secara gamblang bilang anak-anak sekarang itu Mm-mm. tidak lagi merasakan nikmatnya proses. Pengen instan. Betul. Jadi di Oke. balik instan ini ada jiwa yang apa ya namanya? Mau ingin serba instan itu, pengen cepat gitu. Lebih mudah. Lebih mudah tapi membuat mereka malas jadinya. Akhirnya Malas-malasan, agak oke, malas-malasan. agak
Jadi kemunduran dong ya. Dibilang kemunduran juga mungkin bisa dilihat dari dampak positifnya. Cuman Oke. maksudnya adalah di mentalnya Kak Den. Kalau dulu mungkin Mm-mm. kalau kita mau melakukan sesuatu hal kita harus step by step dulu Betul. secara manual. Harus memulai dari nol ya. Betul, ada effort yang harus kita Iya, lakukan betul gitu betul. sebagai Oke. siswa gitu. Oke. Kalau sekarang kan tinggal kita generate gitu ya. Tinggal Oke. kita cari gitu, Searching aja ya. searching, kita pakai AI ini dia mengerjakannya sendiri gitu. Jadi akhirnya Akhirnya dipermudah dong ya. iya dipermudah tapi membuat anak itu mempunyai mental yang instan itu aja sih. Gak mau berusaha sendiri. Iya betul, ketergantungan jadinya. Ketergantungan. Betul. Akhirnya lebih simpel, pakai ini aja. Iya Pakai AI aja betul, gitu ya. pakai AI aja. Oke, itu dari dampak negatifnya. Iya dari dampak negatifnya. Negatifnya. Oke. Ada lagi mungkin dari dampak negatif yang Oke, kalau dari AI? selain itu AI ini juga ya negatifnya itu kan akhirnya di semua sektor juga. Dalam Oke. artian tuh AI ini kan tidak terbatas sudah kan. Oke. Apalagi kalau di bidang mereka, contohnya misalnya desain grafis dan sebagainya ya. Desain grafis Iya, ya. Oke. mungkin anak-anak juga menciptakan produk-produk yang ya dalam artian itu bisa melanggar norma gitu. Oke. Ya, misalnya mereka menciptakan komik-komik atau gambar-gambar yang tidak bermoral juga bisa Ya, untuk tidak diperjualbelikan. layak. Iya, Ya, tidak tidak layak untuk pantas. dikonsumsi oleh Publik. publik dan Oke. sebagainya. Nah, itu. Ataupun mungkin sekarang dengan AI juga aplikasi-aplikasi yang dibuat juga Oke. iya, betul. Ya, Memudahkan juga memudahkan ya. untuk mereka yang untuk melakukan kenakalan-kenakalan dan sebagainya gitu. Contohnya Oke. misalnya bisa meretas wifi tetangga misalnya. Enggak ya? Itu contoh simple ya. Kalau di sekolah mungkin nyontek mungkin atau apa gitu yang Oke. bisa membuat ini kan dampaknya negatif ya dan bertentangan khususnya dengan nilai-nilai kekristenan khususnya ya. Oke. Ya itu salah satu dampaknya gitu. Selain Dampaknya. yang mereka lakukan gitu, yang bisa mereka perbuat terhadap orang lain juga bisa berdampak gitu. Jadi plus minusnya ada dari AI ini ya. Benar, betul sekali. Oke, kita tidak berbicara tentang dampak negatif. Positif yang Oke, kita bisa lihat dari AI. benar. Sekali lagi prinsipnya AI ini adalah tools, Betul. adalah alat ya Alat. kalian ya. Alat itu kan sama aja seperti kayak pisau contohnya, seperti alat-alat yang lain Alat-alat ya. yang lain, oke. Kalau pisau di tangannya Koki seperti Kak Petrus ya. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai alat masak ya, Iya. untuk memotong, untuk memasak Iya, ya. untuk Tapi kalau pisau itu di tangan psikopat, apa yang terjadi kan? iya, beda cerita dong. Beda cerita ya Beda kan. cerita, Bisa oke. dilakukan untuk melakukan alat kejahatan ya. Iya, hal yang tidak diinginkan. Ya, makanya AI itu kan artinya kan alat netral dia sifatnya. Oke. Tergantung karakter, tergantung orang yang menggunakannya. Tergantung si pengguna. Si pengguna dan di sini adalah peserta didik ataupun guru ya. Ya, betul. Kalau dalam lingkup pendidikan. Pendidikan. Oke, tadi Kak Denny menanyakan tentang Positifnya. positifnya. Oke, AI. Oke, ya seperti yang sudah kita tahu mungkin positifnya banyak sekali, terkhususnya untuk yang namanya alat itu kan untuk memudahkan ya, membantu gitu. Yang awalnya ribet jadi Lebih mudah. lebih mudah gitu. Dengan AI juga kita lebih kreatif Kak Den. Nah, Betul. jadi kita tuh dengan segala kekreativitasan kita itu bisa diakomodir oleh AI ini. Oke. Bisa difasilitasi oleh AI gitu. Oke. Jadi dalam dunia pendidikan mungkin kayak kami membuat media pembelajaran itu lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Ya untuk materi pembelajaran yang sangat menarik gitu. Sangat menarik. Namun ya kembali lagi ke gurunya gitu. Oke. Kebutuhan kita itu apa gitu. Nah di sana Oke. ya kan kita perlunya apa, kita menggunakan tools dari AI ini Oke. seberapa jauh gitu, seberapa apa yang kita perlukan bisa di sana. Oke. Jadi positifnya sangat
Bagus ya, membantu. Iya, membangun ya. Ada pengaruh juga ada rupanya ya. pengaruh. Ada pengaruh dalam dunia pendidikan ya. Betul. Jadi siswa pun akan mudah mendapatkan apa yang mereka perlukan. Misalkan ada tugas dari sekolah Mm, ataupun ya mungkin perlu wawasan tentang pendidikan di luar negeri mungkin ya. iya, Mereka betul. bisa lebih searching misalkan nanti saya mau lulus, saya mau kemana gitu ya. Iya, Ya mungkin betul. lebih lebih bagus. Oh ini berkualitas gitu ya. Bisa ya mereka lebih searching gitu bisa ya. Bisa kalau Ya, itu ya. ya Oke. Positif dan negatif. Tapi tergantung penggunanya. penggunanya ya. Iya, Dipergunakan sebijak mungkin. sebijak mungkin, Oke. sebaik mungkin. Ya. Ya, kalau orangnya karakternya jahat, mungkin buruk, ya perbaiki dulu Iya. karakternya itu ya. Sebenarnya di era Di era digital menurut Yepta itu sangat membantu ya. Ya, sangat membantu. Tapi di balik itu semua kita harus punya boundaries lagi ya, harus Oke. punya prinsip atau kita harus Prinsip kita punya harus punya ya. dalam penggunaan media sosial Sosial. sekarang sosial AI itu tadi dia termasuk ya Tapi segala. menjadi dampak ya. Iya, sangat berdampak, mempengaruhi Berdampak. psikologi juga bahkan. Iya. Iya. Bahkan yang tidak tahu menjadi sangat tahu. Jadi sangat tahu, bahkan sampai mampu membuat produk gitu. Produk dari Hasil pengetahuan AI ini. hasil pengetahuan AI ya. Iya, luar Ya, biasa ya. luar biasa ya. Makanya itu. Jadi ada kreativitas juga ya di dalamnya ya. Iya, baik Oke. kreativitas yang positif maupun Positifnya negatif. negatif ya. Tapi negatifnya kita buang aja ya. Iya, Yang jangan positif jangan sampai gitu jangan ya. sampai. Ini bagi yang nonton ya, Iya, tolong lebih bijak gitu. pemirsa ya. Pemirsa, Lebih lebih bijak, harus karena bijak. dunia sekarang itu berkembangnya sangat pesat ya. Sangat pesat, Kak. Sangat pesat ya. Betul sekali. Jadi kita yang harus punya prinsip ya. Kembali lagi ke boundaries masing-masing, Betul. ke keluarga masing-masing. Kalau Betul. anak-anak ini kan sebenarnya harus pengawasan orang tua juga, Kak. Ekstra dong. Iya, ekstra orang tua juga jangan gaptek ya. Pesan. Iya, Jangan ini ya, jangan jangan sampai gaptek ya. sampai nggak tahu sama sekali gitu Jangan ya. sampai tidak tahu sama sekali. Itu kan sekarang kan kayak contohnya untuk kayak internet itu kan ada bisa ngeling gitu dengan orang Oke. tua. Jadi orang tua di sini juga Ada sangat batasan usia. maksud saya orang tua itu harus punya peranan penting dalam Betul. pengawasan Betul. dalam ketika anak-anak menggunakan internet dan Iya. AI ini. Sosial media itu Iya. harus ada pengawasan Betul, ekstra harus betul. ya. Ya. Karena ada batasan anak untuk mereka lihat, Iya, betul. tidak yang secara Tidak umum. tidak semua konten bisa Betul. diakses untuk anak tertentu gitu. Betul. Jadi harus memang ekstra, orang tua emang ekstra ya. Iya, makanya Kaden keberhasilan pendidikan itu tidak bisa juga dititik beratkan kepada guru gitu. Oke. Jadi harus adanya kerjasama. Peran orang tua. Betul sekali. Orang tua dan lingkungan itu juga Oke. berperan penting dalam pendidikan Lingkungan anak. juga berpengaruh ya. Iya. Tapi kalau untuk di sini untuk pengawasan itu ya bagusnya guru dan orang tua bekerja Guru sama untuk dan melakukan orang tua pendidikan itu. bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya dari anak tersebut Iya. yang lebih baik tentunya Betul. ya. Sebuah karya. Pembangunan karakter anak itu perlu kerjasama Iya, antara itu guru dan mental health-nya tuh memang ini ya. Iya, betul sekali. Oke, kita ngomong-ngomong dari di dunia pendidikan ya, dunia pendidik ya, ya. Iya. Ini kita beralih sedikit bergeser, Bergeser kemana nih? bergesernya tidak jauh. Tadi kita sudah membahas banyak tentang dunia digital, AI dan pendidikan ya di era sekarang. Iya. Itu masukan yang sangat positif bagi kita semuanya. Yang positifnya kita boleh ambil, yang Iya. negatifnya Kayak harus singkirkan. dibuang, ya harus Disingkirkan, dibuang, disingkirkan. ya. Nah, kita beralih ke dunia pelayanan nih sekarang ya. Oke, Yepta. dunia pelayanan. Karena seorang Yepta ini adalah seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Sebagai tenaga pendidik juga untuk seorang mentor juga ya. Terus juga sebagai seorang pemusik gereja juga Ya, gitu ya. pelayanan ya. Pelayanan, pembicara juga Wah, puji ya. Tuhan. Iya, seorang preacher juga. Wah, ini Tuhan tuh sudah mau kasih sesuatu gitu ya. Iya, Untuk seorang Yepta ini ya. puji Tuhan. Talenta itu nggak sia-sia yang Tuhan kasih gitu ya, Yepta. Amin, amin. Iya, jadi menurut Yepta di dunia pelayanan sekarang terutama untuk anak-anak muda ya. Ah, Untuk anak muda.
kita masih eh, berbicara tentang dunia sosial media. Oke, di sosial Apakah media. sosial media juga menjadi dampak untuk anak-anak muda gereja Gereja sekarang? gitu. Sekarang, heeh. Oke, wow ini lumayan ya pertanyaannya ya, Oke, sangat mengembang dan banyak iya, sebenarnya. heeh, Bisa nanti kita bahas itu. heeh. Ini mungkin dari yang terakhir ya, Oke, anak muda Kristen gitu ya, oke, supaya dipersempit ya Kak Den betul, ya, oke, supaya lebih apa, dengan dunia teknologi sosial media yang sekarang ini dan oke, juga pelayanan itu kata oke. kuncinya ya. Kata kuncinya, iya. Iya betul. Kalau kita berbicara tentang kehidupan Gen Z, ya Ya, Gen Gen Z, Z, Gen Gen Z Z, ya Gen Z, oke, mungkin dari milenial, milenial Gen milenial, Z sampai Alpha sekarang, Alpha, ya. kehidupan manusia ini memang sudah sangat apa ya, bergantung dan hidup di dalam sosial media gitu ya. Oke, Ya kita sudah bisa pahami itu semua. Sekarang semuanya serba digital, serba iya, sosial media. Bahkan ya di sisi lain selain pelayanan ya, hukum oke. aja kadang orang lihat dari kalau Sosial banyak media, yang dukung gitu. iya, Iya. Oke, kalau berbicara tentang dunia pelayanan ya, anak muda di sosial media memang harus. harus ya. Iya. Tapi ada juga Kak Den yang tren-tren saya lihat Mm-mm, anak-anak Gen Z gini, Gen Z ini ya, iya, mereka yang kayak bukan antipati gitu, tapi kayak mereka bilang itu privasi gitu tentang kehidupan. privasi tentang Ya. kehidupan ya. Jadi ada terpecah gitu. Oke, Anak muda yang dia benar-benar mengupayakan oke, dunia sosial medianya mm-mm, dan ada juga yang masih tertutup, dalam artian privasi gitu. tertutup, oke. Iya. Nah, kalau pelayanan tentunya kalau kita implikasikan pelayanan ya Mm-mm, sangat sangat disarankan sih sebetulnya. oke, Kita melakukan pelayanan juga secara digital gitu. oke, Melalui sosial media, terkhususnya anak muda ya. Karena oke, kan dunia kita itu hampir ya mungkin tidur aja kita yang nggak main HP ya Kak Den ya. mm-mm, Kayaknya waktu istirahat aja kita nggak main sosmed iya, sekarang. Selama ada sinyal internet, oke. bahkan mungkin sekarang yang di kampung-kampung juga sudah mencapai. Sudah aksesnya ya? Oh iya, sudah punya internet. Iya, aksesnya jadi lebih mudah ya. Iya, kalau berbicara tentang jiwa-jiwa ya Kak Den ya. Oke, Kalau berbicara tentang orang yang kita layani sebagai kita hamba Tuhan gitu. oke. Ya, memang lebih banyak itu di sosial media. Sosial media. Ya, Itu dari juga menjadi pengaruh dong ya. pengaruh, Ada dampaknya sosial ada media. dampak. Jadi Oke, kita sebagai anak muda Kristen, kita perhatikan apa yang kita posting mungkin. oke. Ya, kita posting apa yang kita apa ya berikan Kita dampak. share gitu Iya, ya. kita share. Oke, Dampak kita di sosial media itu sangat berpengaruh sih. sangat berpengaruh ya. Iya, untuk orang lain. Sepertinya bisa jadi cermin gitu ya. Betul. Menjadi gambaran gitu ya. Refleksi buat Iya, ya. betul. Nah, Oke, jadi sedikit cerita Kaden. oke, Kemarin ada orang yang mengatakan kepada saya oke, bahwa dia diberkati dengan reels atau story saya yang oke, waktu saya pelayanan gitu. oke, Ini contoh sederhana. Dia bilang, wah terus jadi berkat gitu. Aku oke. diberkati dengan mungkin potongan-potongan pelayanan yang kamu Iya, share di sosial media gitu. oke. Dan itu tuh membuat saya berpikir Kaden. Ternyata memang berdampak itu. Sedampak itu Iya, ya. kita pelayanan melalui sosial media tadi. Oke. Karena saya juga pernah merasakan hal yang sama karena sosial media juga berdampak. Iya, Berdampak apa yang kita posting yang positif itu memberi pengaruh besar tentunya. benar, Memberi benar. pengaruh besar karena orang melihat yang awalnya punya pergumulan atau punya ini kita share sesuatu yang membangun itu bisa menguatkan dong ya. Benar. Selain kita pelayanan, kita juga bisa mempersonal branding diri kita. Betul. Karena kan orang tahu identitas kita kan sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi dari sosial media itu juga kelihatan sisi kita yang berbeda gitu kan. Oke. Oke. Ah, ah. Ya awalnya pendiam tapi kita di sosial media bisa aktif gitu Ah, ya untuk iya. melayani. Iya, betul. Oke. Kadang kalau kita penginjilan secara face to face kan mungkin malu Oke. ya keadaannya. Betul. Betul ya? Ya. Kadang kita takut gitu. Heeh. Apa namanya? Ada apa sindrom-sindrom Ada
apa ya, ketakutan tersendiri biasanya kayak gitu Kami ya. bilang itu Kak Den syndrome minority of complex. Oke, Ya, minority of complex. Ya. ya, sindrom minoritas. Ada pressure-nya ya. Ada pressure. Ya, apalagi ya kan kita sebagai Oke. apa mungkin agak terbatas gitu. Oke. Apalagi keterbatasan mungkin secara public speaking atau apa. Sekarang orang juga tidak mudah menerima gitu. Tapi Oke. kalau di dalam sosial media, di dalam platform gitu ya. Ya, platform. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan itu. Oke. Orang lain juga tidak bisa protes kalian. Oke. Dalam artian itu kan postingan kita gitu. Itu kan Oke. privasi atau apa ya, hak prerogatif kita gitu. Hak kita Memposting. dong ya? Iya, hak kita memposting itu. Iya. Selama itu membangun untuk tidak melanggar UU ITE, Iya. ya kan? Iya, betul. Itu sangat Sah-sah. sah-sah saja Sah-sah dan saja. sangat baik kalau untuk pelayanan. Betul. Karena itu bisa memberi pengaruh dong ya. Iya, Impactnya betul. sangat sangat besar ya. Iya. Yang kita share itu sangat memberi pengaruh yang positif. Tentu yang positif dong ya. Iya. Kalau negatif jangan. Jangan. Jangan cerita curhat di sosial media. Iya, kan? betul. Iya. Hati-hati loh ya. Ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang Punya problem, Mm, jangan share ya. iya. Cukup keep aja ya. Share anu ya kesaksiannya aja. Share kesaksiannya bahwa Sudah saya melewati. sudah melewati dan saya ditolong Tuhan. Betul. Iya, gitu. Betul ya? Betul. Jadi kalau punya problem jangan share di sosial media gitu ya. Harus ditahan gitu ya. Ditahan. Tapi sharelah kesaksian Anda melewati masa-masa sulit itu. Iya, itu Jadinya kesaksian jatuhnya. jadinya kesaksian yang akhirnya membuka hati banyak orang melihat bahwa saya ditolong Tuhan dong. Benar. Saya terima pemulihan, saya terima mujizat Tuhan. Gitu dong. Iya, itu harusnya. Itu menjadi dampak juga dong ya. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan jadinya. nama Tuhan. Iya, betul. Oh. Jadi ada orang yang mengalami hal yang sama akhirnya Oke. diberkati melalui kesaksian kita itu. Iya, melalui kesaksian kita. Wah, ini keren nih Iya. ya. Wah. Jadi menurut Yepta sosial media juga memberi pengaruh juga ya. Sangat berdampak dalam kehidupan dan berpengaruh. sih. Berpengaruh juga ya. Jadi penjangkauan jiwa juga berpengaruh juga. Penjangkauan jiwa, ya betul. Pengaruh juga ya. Wah, keren semuanya. Nah, itu tadi Pak Prisa semuanya obrolan santai kita ya bersama Yepta Arisma. Yepta ini juga ada sebagai tenaga pendidik juga ya Yepta Iya, ya. puji Tuhan. Puji Tuhan, wah keren dipakai Tuhan. Sebagai pembicara juga di gereja IPLC Palangkaraya. Iya, puji Wah, Tuhan, kapan ya, tugas Des. ya? Iya, puji Tuhan. 1 dan 2 sangat diberkati. 1 dan 2 luar biasa Revival kemarin. ya. Revival. Persiapkan hati untuk revival. Oh ya, harus ada perubahan metanoia gitu. Iya, kan dalam menghadapi tahun yang baru ini kan. Betul. Betul. Jadi Iya. hatinya harus baru Harus gitu. masuk. Walaupun tantangan banyak, Ya, kita harus tetap bisa melihat. harus fight ya. Fight, ya. Wah. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Harus semangat gitu ya. Semangat. Kata semangat itu nggak perlu menye-menye kata orang, tapi semangat hati kita tuh harus dibangun gitu ya. Ya, betul. Harus dari dalam. Dari dalam Iya, ya. so- Press inside. Iya, betul. Iya. Press outside. Iya. Wah, itu udah moto punya orang nih Ya, ya. Jangan ya. aduh. Di-cut ya. Bukan iklan ya. Oke, dan pastinya ya obrolan kita hari ini ya tema seputar sosial media, AI dan sebagainya. Ya, Itu pendidikan juga ya. pendidikan juga. Yang pastinya yang positifnya boleh diambil ya, yang negatifnya boleh dibuang. Di skip. Skip aja ya, jangan didengar gitu ya. Iya, skip. Jangan langsung diterima mentah-mentah gitu, harus wah itu Nah. sangat bagus sekali ya. Yepta, terima kasih banyak hari ini. Terima kasih waktunya banyak juga ya. Kak Den, iya. Wah, ini luar biasa sekali. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Karena boleh. waktu kita juga harus terbatas ya. Betul. Nanti apa aja Oke. panggil aja. Panggil lagi ya. Kalau Masih- sudah ada perubahan lagi. Iya, ini waktunya singkat sih. Masih banyak sebelumnya yang perlu kita obrolkan ya. Banyak ya. Oke, pemirsa semua, terima kasih hari bersama kita di obrolan santai. See you. See you. Bye-bye. Dadah. Shalom. Shalom Tuhan semua. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke.